Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah opini mengenai kebijakan publik pemerintahan daerah terhadap parkir liar. Untuk permasalahan ini sebenarnya sudah sangat-sangat ramai di khalayak kita. Parkir liar yang melibatkan para pemuda-pemuda yang akhirnya merugikan beberapa pemilik usaha-usaha kecil menengah. Salah satu contoh, pedagang gorengan di pinggir jalan, pedagang sate kaki lima, pedagang nasi goreng kaki lima. Nah, mereka mendapatkan efek daripada parkir liar tersebut. Ketika ada parkir liar di satu tempat, orang akan berhenti, akan malas untuk mengunjungi tempat tersebut. Karena apa? Karena parkir liar tersebut sangat meresahkan masyarakat. Nah, sebenarnya untuk agenda settingnya parkir liar ini sebenarnya kita harus menertibkan ya, bukan menghilangkan, tetapi untuk menertibkan dari parkir liar tersebut. Ada beberapa tempat yang sudah diberlakukan kebijakan-kebijakan bagus. Untuk kebijakan tersebut telah terrealisasi dan tidak ada lagi campur tangan untuk masyarakat. Tidak ada lagi campur tangan masyarakat di dalam tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, seharusnya untuk penertiban parkir liar ini kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat, memberikan efek jera terhadap mereka yang terbiasa melakukan parkir liar yang terkesan menjadi sebuah pemalakan terhadap masyarakat. Dikit-dikit parkir, bahkan sampai di Alfamart, Indomart untuk di luar daerah kita itu yang telah tertera parkir gratis masih dipungut biaya parkirnya. Ini salah siapa? Ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa, tapi kebijakan tersebut belum ada yang bisa mengatur tentang parkir liar tersebut. Kebijakan seperti apa sih? Kalau menurut saya yang tepat untuk hal-hal yang seperti itu. Kita ambil untuk satu wilayah, untuk satu tempat dulu. Kita mengambil untuk sebuah tempat wisata kuliner lah, kita kategorikan sebuah wisata kuliner, di mana di situ para pedagang makanan kaki lima berjejeran. Nah, untuk parkir seharusnya dikelola oleh pedagang tersebut. Dengan seperti apa? Nah, para pedagang tersebut ya mengambil masyarakat setempat atau melibatkan masyarakat setempat untuk pengelola parkir, tetapi tidak diperbolehkan memungut biaya parkir sepeser pun kepada pelanggan. Nah, dari mana mereka mendapatkan balasan dari jerih payah mereka menertibkan parkiran? Mereka digaji sesuai dengan pekerjaan mereka. Sama halnya dengan parkir, para petugas parkir yang telah di bawah naungan Dinas Perhubungan. Mereka mempunyai setoran kepada Dinas Perhubungan. Mereka mempunyai ke Dinas Pasar juga mempunyai setoran seperti yang di pasar-pasar dan lain sebagainya. Itu setelah dikelola dengan baik. Tidak ada lagi pemalakan yang berkedok parkir ya, itu sebuah pemalakan kalau menurut saya. Sebuah pemalakan
berkedokan parkir. Nah, di sini untuk desain kebijakan tersebut tidak lepas dari instansi-instansi yang bersangkutan seperti pemerintahan daerah, untuk ormas-ormas masyarakat yang berada di daerah situ, untuk kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya dikumpulkan. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan untuk membuat sebuah kebijakan baru. Seperti apa sih kebijakannya nanti? Bisa menguntungkan masyarakat setempat, bisa juga memberikan ketenangan kepada pengunjung dan pelanggan. Nah, dari pengembangan ini, pengembangan alternatif kebijakan tersebut, ya, kita dapat merasakan nantinya. Contoh untuk yang diberlakukan di Medan, tetapi ini belum untuk semua ya, karena menurut saya alternatif parkir tahunan yang ada di Kota Medan itu belum untuk semua wilayah. Sebenarnya ini bagus. Kita cukup bayar tahunan, bebas parkir di mana saja tanpa ada yang mengganggu kita. Tanpa ada yang meminta bayaran lagi, tanpa ada yang datang dengan alih-alih tagihan parkir. Nah, teknik dari kebijakan tersebut yang harus diambil untuk evaluasi kebijakan, jika seandainya nantinya masih ada setelah diberlakukan ya, seperti contohnya yang di Kota Medan tersebut, parkir tahunan, langganan parkir tahunan, mau berapa kali pun parkir tetap bayarnya segitu. Nah, untuk evaluasinya itu adalah meningkatkan perluasan wilayahnya, menambah wilayah-wilayah tertentu lagi untuk parkir agar pengunjung ya datangnya senang, tidak was-was. Nah, dengan kata lain ya menipiskan rantai-rantai pemalakan berkedokan parkir. Nah, jika hal tersebut berhasil dikelola oleh pemerintah daerah, itu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Meningkatkan pendapatan daerah secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang bagus terhadap masyarakat daerah tersebut. Karena apa? Pertumbuhan ekonominya akan berangsur-angsur naik. Pola pikir masyarakatnya tidak lagi seperti sebelumnya. Oh, yang biasanya, maaf kata, biasanya gini ya, sekarang kita nganggur. Ya udah, di sana tempatnya ramai, ada kesempatan untuk parkir. Uang parkir, retribusi parkir itu masuk ke kantongnya, bukan ke kas daerah. 100% masuk ke kantongnya. Keuntungan dari daerah apa? Tidak ada. Parkir-parkir liar di pinggir jalan mengganggu ketertiban umum. Yang diuntungkan siapa? Juru parkir liarnya. Di pasar-pasar, parkir liar. Bahkan di depan bangunan, di depan toko, di depan ruko, di depan sebuah usaha, di depan sebuah milik seseorang, bangunan milik seseorang, juru parkir liar pun masih berani untuk mengambil retribusi parkir di sana. Padahal itu bukan wewenang mereka. Efek jera dari mereka tersebut karena pidana yang diatur untuk mereka yang melakukan retribusi seperti ini, pemungutan liar dari juru parkir liar tersebut belum memberikan efek yang begitu jera terhadap mereka. Pidana yang selama ini hanya berupa teguran, pidana yang selama ini hanya berupa pembinaan, tidak efektif. Karena menurut saya ini kategorinya parkir liar, bahkan ada yang sampai memaksa itu dikategorikan pemalakan. Itu sebuah tindakan pidana menurut saya, bukan lagi retribusi umum yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan parkir liar ini sebagai bahan utama untuk perbaikan
susunan daerah mereka, susunan kota mereka. Karena apa? Dengan adanya parkir liar ini sangat-sangat mengganggu para pengusaha menengah ke bawah. Mungkin hal ini yang menjadi rekomendasi dari saya, opini dari saya pribadi mengenai maraknya parkir liar yang berada di daerah sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.